Kata birokrasi mungkin tidak asing di telinga Anda, tapi apa yang Anda pikirkan ketika Anda mendengar kata birokrasi? Mari kita bahas birokrasi bersama-sama. Birokrasi adalah sistem administrasi dalam suatu organisasi yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan dan melayani masyarakat yang melakukan tugas keseharian secara terstruktur dalam hierarki yang jelas dan berdasarkan aturan yang telah tertulis oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Istilah birokrasi berasal dari bahasa Prancis yaitu bureau yang artinya kantor atau meja tulis, dan dari bahasa Yunani yaitu kretein yang berarti mengatur. Pada awalnya istilah birokrasi yang digunakan untuk menunjuk suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi. Adapun tujuan dari birokrasi yaitu menjalankan program atau kegiatan agar tercapainya visi dan misi pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan secara netral serta profesional, mengaplikasikan seluruh aspek manajemen pemerintahan, mulai dari aspek perencanaan, koordinasi, pengawasan, preventif, represif, evaluasi, dan lain-lain. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses setiap layanan dan perlindungan, serta memberikan jaminan atas keberlangsungan sistem pemerintahan pada suatu negara. Fungsi birokrasi sebagai pelaksana administrasi, sebagai nasihat kebijakan, sebagai artikulasi kepentingan, dan sebagai stabilitas politik. Itulah pengertian, tujuan, dan fungsi birokrasi. Kira-kira birokrasi menurut masyarakat di luar sana seperti apa ya? Yuk kita lihat. Birokrasi itu diartikan sebagai suatu tata cara atau sistem bekerjanya suatu lembaga atau organisasi di bidang yang terkhusus administrasi negara, atau hemat saya birokrasi itu adalah cara kerja pejabat atau pegawai pelayan publik. Mungkin seperti itu penjelasan. Ya, pengertian saya tentang birokrasi di pemerintahan, baik dari tingkat desa sampai ke atas, itu ya memang kata yang sangat mudah adalah sebagai pelayan, pengayom masyarakat di bidang apa saja. Itu pengertian saya sesuai dengan tugasnya yang masing-masing. Ya, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan serta hubungan antar masyarakat dan pemerintah. Akhir-akhir ini berbagai pihak ramai memperbincangkan adanya perpres mengenai investasi miras. Namun perpres tersebut sekarang sudah dicabut. Lalu bagaimana ya tanggapan mereka terkait hal tersebut? Perpres itu nomor 10 tahun 2021 tentang penanaman modal. Dari perpres itu ada 3 lampiran dalam fakultas hukum. Dalam ilmu hukum itu yang namanya lampiran itu merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari perpres itu sendiri. Jadi satu bagian ini perpresnya dengan isinya dengan lampirannya. Lampirannya itu ada 3 ya, tentang bidang usaha prioritas, bidang usaha UMKM, sama yang terakhir ini yang nomor 3 ini bidang usaha dengan peraturan tertentu. Nah, disitulah baru ada aturan mengenai investasi tentang minuman beralkohol, minuman yang mengandung malt dan sebagainya. Itu yang selama ini, yang saat ini lagi jadi trending di masyarakat. Nah, gitu. Tanggapannya Mas nih kalau semisal aja tetap berjalan, ataupun tanggapan Mas terkait miras tersebut, peraturan tersebut gitu. Kebetulan
peraturan ini sudah dicabut untuk yang lampiran ketiga. Lampiran ketiganya saja yang dicabut oleh Presiden. Menurut saya Presiden sudah menunjukkan sifat atau sikap demokratisnya ya. Sudah ada tekanan, sudah ada usul dari lembaga-lembaga, terutama lembaga-lembaga bernafaskan agama untuk mencabut. Dan Presiden akhirnya mencabut itu. Jadi saya pikir itu sudah sangat demokratis. Dengan adanya yang disampaikan oleh pejabat, tentu pro kontra itu sudah sangat wajar dan biasa. Bahkan akan menjadi membangkitkan suatu birokrasi, juga akan pola pikir yang akan membuahkan. Namun setelah terjadi pro kontra yang alhamdulillah dari Bapak Presiden sendiri tentang hal miras mencabut hal tersebut, maka saya selaku tokoh agama sangat senang. Sebab bagaimanapun dalam suatu sistem kenegaraan ini, dalam pemerintahan ini memang harus ada kerjasama. Yang pernah saya kaji yaitu sinfani minanas ida soluha soluhanas wa ida fasada fasadanas al ulama wal umar. Jika bangsa ini ingin baik, masyarakat tertata dengan baik, maka ulama dan pemerintah ini harus seiring sejalan. Alhamdulillah beberapa masukan kemarin dicabut, maka kami selaku tokoh agama pun merasa lega, merasa senang dengan pencabutan tentang masalah hal miras itu. Ya tentunya saya sebagai warga masyarakat yang ada di bawah tentu tidak setuju dengan adanya peraturan investasi miras. Tapi alhamdulillah pemerintah mendengarkan aspirasi dan usulan-usulan para tokoh agama dan tokoh masyarakat sehingga Perpres investasi miras itu dicabut. Dan setahu saya miras itu kurang baik untuk kalangan pada masyarakat yang paling bawah, khususnya para pemudanya. Nah, dengan ada pensebutan ini, saya selaku masyarakat sekali lagi saya merasa senang dengan dicabutnya Perpres. Lalu, bagaimana ya harapan mereka untuk pemerintahan Indonesia ke depannya? Lebih diperbaiki, terutama di bagian sistem, agar yang namanya birokrasi itu seluruhnya diatur oleh sistem yang modern. Semua berbasis dengan digital, berbasis komputerisasi. Jadi untuk menekan atau untuk menutup peluang terjadinya praktek-praktek KKN. Mungkin itu saja harapan saya. Dengan adanya komunikasi yang jalan terus, apalagi di zaman modern ini ada sistem melalui HP, alat komunikasi, itu sudah sangat memudahkan untuk saling memberi suatu masukan, memberi suatu gagasan terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan juga saya mengapresiasi tentang pemerintahan yang sekarang ya sudah katakan saja ya baik dalam pelayanan, mengayomi, adil. Saya katakan sudah adil, karena adil tidak harus sama. Ada yang kalau orang pengertian adil itu harus sama, itu kadangkala yang belum bisa dipahami oleh masyarakat. Padahal kata adil adalah semuanya dapat walaupun tidak sama. Itu pengertian begitu. Yang mudah-mudahan ya dengan pemimpinan beliau, negara ini tetap akan menjadi negara yang selamat, negara yang selalu dijaga oleh Allah. Masyarakat juga akan atingullah wa atingur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada utusan, dan juga taat kepada pemerintah.
Tentunya saya berharap selaku warga masyarakat yang paling bawah menginginkan Indonesia ini damai, tentram, sejahtera untuk warga masyarakatnya, dan birokrasinya yang tidak berbelit-belit, tentunya seperti itu. Itu harapan dari warga masyarakat yang paling bawah dan saya pribadi. Nah, itu dia penjelasan serta pandangan mengenai birokrasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan manfaat. Terima kasih pada semua pihak yang sudah terlibat, serta kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like video ini karena satu like kalian sangat berharga bagi kami. Terima kasih dan sampai jumpa.